What up, you now listening to the most valuable basketball podcast in Indonesia. Box out, sorry telat. Ini tag-nya semua orang udah nanya. di hari Jumat, tanggal 17 November. Jadi naiknya di hari Sabtu ya. Yeah. Jadi mungkin kalau yang invalid, kalau nggak salah Sabtu pagi ini itu in season tournament. Yes, Mohon dimaklumi, tapi gue sengaja Gue tuh sengaja take sebulan setelahnya. Satu karena gue balik dari Jepang, gue masih belum mood ya ngikutin basket. Tapi yang kedua, biasa kalau lu take podcast di awal musim, di seminggu 2 minggu pertama, apapun argumentasinya soal hasil basket, gue bisa bilang ya ini small sample size. Baru 6 pertandingan, tunggu sampai 10, sampai 15, 20. Jadi gue ingin kita berdiskusi di dalam situasi di mana kita tidak bisa terlalu berkelit. Ya tiap kali ada yang ngomong small sample size, kita bikin taruhan aja. 100.000. Tiap kali kata small sample size kesebut, ada counternya nanti. Mungkin nanti kita catat. Kita minta ini aja asisten produser kita yang baru, Rahman, yang lagi masukin gambar di balik komputer untuk nyatet. Kesebut nggak tuh small sample size gitu. Cuman it's a season di mana selain ada invasi in season tournament, ada banyak kejutan. Alright, and tema dari episode kali ini adalah kejutan dan kekecewaan di NBA season yang baru. Let's start dengan yang refreshingly surprising. Kayaknya kalau buat lo ini nggak terlalu mengejutkan. Buat gue, I had them being good, but gue nggak nyangka this good, this fast. The Minnesota Timberwolves. Pertanyaannya, apakah mereka dengan defense yang seperti ini, dengan Anthony Edwards, apakah mereka ini contender serius di wilayah barat setelah 9-10 pertandingan? Granted, sebelum ini diambil mereka kalah lawan Phoenix Suns yang akhirnya bisa menurunkan ketiga pemain jagoannya. But as you can see, Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, Michael Conley Jr., Daniels, kemudian Rudy Gobert gitu ya, yang nggak tahu ya bisa membangkitkan choking fetish dari Draymond Green gitu. But what do you like about them? Then talk to us about the defense gitu. Nih gue yakin banget abis kita ngomong kayak gini losing streak. Defense-nya nggak beda jauh dari apa yang selama ini selalu lihat kalau di Gobert itu defense-nya gimana. He is the best rim protector di abad 20. Right? 21 sorry. Oh kok abad 20 zaman dulu. Mainnya lawan Thomas Alva Edison kalau misalnya abad 20. He is the best. The best. Tapi kan pertanyaannya di best di regular season atau dengan playoff juga? Regular season. Oke. Tapi tahun ini agak beda karena kemungkinan Gobert itu bisa defense translate ke playoffs itu agak tinggi. Kenapa tuh? I mean, we're 10 games in and it's a small sample size. Oke, 100.000 ya, satu small sample size kesebut ya. Gimana? Tapi yang beda adalah sekarang Jaden McDaniels udah lebih mature. Dan Karl Anthony Towns juga lebih buy-in. Satu hal yang paling berbeda adalah Anthony Edwards way more engaged, udah lebih fokus di defense, lebih physically there. Dan dia kalau di on ball itu almost impossible to get through. Like you can get through, you can drive past him, but he can recover. Dan the system, the scheme, plus you have Kyle Anderson coming from the bench, it's almost sama Nickeil Alexander-Walker juga menjadi lebih prominent ya, more two-way player. This Timberwolves team is it's really serious lah defense-nya. Kalau gue sih to your point ya, apakah Rudy Gobert is the greatest? Gue kayaknya masih belum. Gue masih belum beli saham itu. But I will say this, ini bukan mungkin. Ini adalah tim defense terbaik dia. Kali ini kalau lu ngomongin dia sebagai defensive stalwart nih, dia kan stifle tower nih. Ibaratnya benteng nih ya. Dia kan towernya nih, right? Sekarang benteng pelapis di depannya tuh lebih bagus. Tebal sekali. Ant-Man yang lu bilang tadi, gue akan concede, gue akan bilang bahwa Anthony Edwards is a better prospect than Ja Morant. Gue akan concede. Conceding takes tuh gak apa-apa. Karena gue tidak akan kehilangan gue lebih kayak lu barusan. Gue lebih expect downfall Ja Morant ya. Ya kan karena and yang gue rasain adalah khususnya dengan sekali berantem lawan Golden State adalah kan kalau kita lihat beberapa musim yang lalu Golden State itu dinamikanya adalah tim muda upstartnya itu yang dihadapi adalah tim Memphis. It feels like Minnesota nih mulai agak mengambil posisi itu. But I think satu hal yang juga crucial yang lu bilang tadi, Jaden McDaniels. Ibaratnya lu punya defender yang bagus di 3 levels, right? Dan sisi sebaliknya juga. Satu hal yang gue pertanyakan adalah fitnya Karl Anthony Towns dengan Rudy Gobert.
sepertinya ini sebenarnya ternyata lebih menuntut adjustment di sisi Towns. Yeah. Where do I position myself? Kapan gue main di dalam, kapan gue main di luar, biar spacingnya itu tetap enak. Now so far mereka sudah menemukan keseimbangan yang pas ya. Talentnya ada, they're deep, pelatihnya bagus, Chris Finch. Tapi ada satu stat menarik gue lihat gue nonton di podcastnya yang Zach Lowe, The Lowe podcast itu si tandemnya gue lupa namanya di episode itu bilang bahwa lawan itu nembak at the moment 31% 3 point. Ya, jadi emang rata-rata turun. Mungkin partially because defense perimeternya bagus. Tapi di sisi lain mungkin juga ya memang lagi bawah aja. And that could regression to the mean. Jadi ujung-ujungnya dan we'll have to see ke depannya lah ya. Dalam 10 pertandingan ke depan sustainable apa ya. Bigger sample size. Iya, gue kadang-kadang gue bisa pakai alasan diksinya, hindari diksinya. Ini masalah memilih presisi dalam diksi ya. Oke. Cuman yang jelas they are better situated dibanding tahun lalu. And they are knocking on the door. Gue tidak akan kaget sama sekali sekarang if they are a top 3 team in the West. They are top 3. Ya sekarang ya maksudnya by the end of the regular season. Ini yang menurut gue juga penting yang harus ini adalah you said like McDaniels like we've lauded Ant Edwards. Tapi yang agak menurut gue ini adalah ini perbedaan lu punya full off season dengan tim yang komplit. Karena tahun lalu Conley datang telat. Right? Cat hilang lumayan lama di tengah musim. Right? That kind of agak menghancurkan chemistry lu kan. Sekarang lu punya pemain sekali Conley yang udah asam garam NBA udah hafal. Udah pak tua dia. Udah pak tua sekali. Dan dia itu di off season dengan Chris Finch, he knows kayak okay, coach, this works, this doesn't. Dan dia itu yang paling tahu Gobert. He knows Gobert like at the back of his hand, right? Dan menurut gue itulah yang membuat the key sukses. Karena tahun lalu Conley itu ketika dia main, Utah was a fringe play-in playoff team kan. Right. Dia cedera, langsung drop ininya, and then he got traded, Utah tanked. Nah this season gitu lah. I think this is Conley's best team. He's been on the apa namanya itu? Grindhouse Grizzlies zaman dulu ya. He's been on the Utah Jazz with Donovan Mitchell, Rudy Gobert, and now this is his best team. Yeah, I mean Minnesota tuh sebenarnya kota yang dimana COVID tuh masih ada. Ya defense-nya lockdown. Anyway, yang lebih mengejutkan dibandingkan Minnesota adalah Houston Rockets. Team Rocket, ready to take on the world and capture all the Pokemon. Rockets awalnya 0-3 ya. Tapi they've been winning on the trot. Bisa jadi di saat podcast ini naik, mereka kalah di play-in tournament ya. Lawan Clippers yang lagi bapuk ya. Dan mungkin ketika tadi lo ngomong soal full preseason, ini mungkin jadi sesuatu yang bakal kita omongin berulang. But the Houston Rockets are 6-3. They are top 10 offense and defense. Sebuah marka untuk tim yang elit. Signingnya sejauh ini bagus walaupun awalnya apakah dia kemahalan, apakah dia bagusnya di FIBA World Cup doang. Fred VanVleet and Dillon Brooks. Nah pertanyaannya ini panasnya ini sustainable apa panas awal musim doang? Apa panas di depan doang nih? Kita lihat nih FIBA Dillon Brooks. Roti Boy Dillon Brooks ini. Mungkin Roti O ini. Roti O. Feeling gue dia buka franchise Roti O di Houston ya. Makanya langsung bagus. Di bandara Houston. Harusnya di airport dong. Iya kan, selalu di airport kan. Roti O itu lo bukan ke mall, lo di tempat-tempat transit selalu kan. Wah, Roti O itu kalau sebelum naik pesawat tuh jadi roket pesawat. Kayak Houston gitu ya. Terus gimana? Oke. Terlepas dari Roti O, menurut gue ini gak sustain tapi. Kenapa? Karena mereka itu EVC di record ya 6 and 3. Lawannya siapa? Lo mau bilang gitu ya? Lawannya satu gak terlalu ini. Yang kedua 7 dari 9 game itu di home. Right, they have a really good schedule. Jadi penerbangan ini belum belum ke bandara lain ya. Menurut gue pengen lihat dulu. Dengan apakah Roti O enak di San Francisco gitu. Itu dia kalau udah dibawa di koper. Iya, ternyata dingin gitu kan. Mendingan croissant. Jadi jangan kaget kalau tahun depan ada 28 city NBA. Iya. Dan kita tahu di kota di mana tidak ada LeBron James akan pindah ke kota yang nggak ada Roti O-nya sebenarnya. Dia bikin Roti Boy. Roti Boy, saingan ya. Me too Roti Brown. Gitu. Enggak cuma. Anyway, but ya. Roti Ohio. Menurut gue nggak sustain. This is not sustainable. Itu tadi schedule skewed towards lebih mudah. This is more of a surprise than like okay they're good
but with a couple of notes. Dan Dillon Brooks juga shooting nya di awal musim wangi banget. Fred VanVleet juga waktu itu masih lumayan bagus lah ya. Menurut gue the biggest thing yang sustainable dari mereka itu adalah sekarang how these players buy into the role. Itu yang bisa bikin mereka sustain. Walaupun nanti akan lebih susah, I don't think they will be like sekarang kan persentase kemenangannya itu around 67%, right? And it's really high. Menurut gue mereka more of a 50-50 team. 50% winning percentage. 500 ya. 500 winning percentage team. Dan Alperen Sengun. Ya. And dude's a beast. Lo tau kan nickname barunya? Baby Jokic? Bukan. Apa? LP The Fantasy? Bukan. Apa? Dirk Nowitzki. Anjing, gue baru tahu. Lo gak tahu? Iya, Nowitzki Turki dia. Soalnya dia kan dia mulai bisa shoot fade away. Iya, cuma dari Turki gitu. Dan dia kan di-encourage kalau lo lihat highlight wawancara tahun lalu, pelatih bilang lu jangan nge-shoot. Sekarang Ime Udoka. Kenapa jahat banget? Ya karena Iya. look at what he's done. Iya. Alright. Ya, tapi I wanna take it back to Ime karena gini. Apakah hasilnya sustainable ya ketika main away dan ketemu lawan yang lebih tangguh, lawan yang lebih desperate. Ini kan ketemu Clippers pagi ini nih yang kita nggak tahu hasilnya pas kita take ini. Lawannya butuh kemenangan. Kalau enggak James Harden akan semakin bau lagi gitu. Pasti akan ya. Cuman menurut gua perbaikannya itu sustainable. Defense-nya how they switch, how they help. Dan lo ngomongin buy-in, gua mulai merasa dalam apa ya si mesum Udoka ini dalam merayu pemain ya bukan yang enggak ya, dia ini cukup jago dapetin pemain yang kayaknya nggak mau A bisa dia bikin mau gitu loh. Dillon Brooks ya ini gue kutip dari The Mismatch Ringer. Itu kalau katanya Chris Vernon panditnya yang memang warlock Memphis. Itu dia nge-shoot banyak banget di sebuah tim yang ada Ja Morant sama Desmond Bane. This is the shot diet comment, right? Yes. Ini dia bukan cuma lebih efisien, but he's taking less shots. Smarter shots. Dan smarter defense overall as well lah. Maksudnya dia sering banget di posisiin di nail spot. Dia tahu kapan help. Kan they switch a lot, but they know when to help. They stay connected. Ada hasilnya. Dan yang gue juga kagum banget tuh Jalen Green sih sebenarnya. That's my boy. Gue sekarang I hated him. I don't like him. Lo punya banyak emosi yang kuat ya terhadap pemain-pemain. Pemain-pemain yang tidak bisa defense. You hate him, fuck him gitu. Yang tidak bisa defense dan tidak mau bermain dengan pintar. Ya. Ya lo tahu kan Sang, kalau anak lo di rumah kayak bandel gitu, lo tinggal panggil Ime Udoka aja. Ya kan, nggak mau makan sayur. Wife first. Tahu-tahu bini lo lebih jago daripada Ime Udoka gitu ya. Meyakinkan. Cuman menurut gue base-nya tuh solid sih. So I expect this team to improve. Apakah akan jadi playoff team? But I think they have. Sekarang ini deh, dibandingin the Spurs. Yes. And coba tim-tim yang rada meh di barat siapa lagi sih coba? Clippers. Ya, Pels yang lagi. We'll talk about the Clippers ya. Pels obviously. Yeah, I think Warriors to a certain degree. Right. At least building blocknya tuh udah ada. Gue seneng ngeliat sebuah tim. They are a playoff team. Play-in, at least. Play-in I think bisa lah. Dibanding Pelicans, Jazz sama Clippers. If Clippers don't get their shit together, they're in the play-in. Dan itu akan sangat menyedihkan kalau kita dengan bintang yang mereka punya ya. Cuman gue senengnya karena gini loh. Perubahan tim ini bukan dengan lo ya emang gak bisa datangin bintang. They went really hard at Brook Lopez dan gak dapet. Mungkin kalau ada Brook Lopez, Sengun tidak akan berkembang sebegininya gitu. But it's about complementing. It's about complementing. They also got Jeff Green obviously, yang mungkin salah satu pak tua OG yang paling bisa udah lo tenang gitu lo bisa jagain. So mereka tuh ibaratnya they're betting on their existing system tapi diperkuat gitu. Kita udah punya bibitnya nih, tinggal kita tambahin bobotnya. And I think that's what the Houston Rockets are doing pretty well. Sebagai building block yang bagus di tahun ini dan untuk kedepannya. And I think yang menurut gue tadi kita kan bilang kan ini akan bisa sustain but the foundation is a bit stable gitu ya. Tapi nggak akan sustain karena schedule makin susah. Yang bisa jadi positif reinforcement bagi mereka adalah sekarang itu mereka tuh kehilangan Amen Thompson. Di awal musim gak ada Tari Eason, so they've never played a full rotation. Dan dua orang itu, if they play together, that defense is gonna be really good. Semakin gaspol, active, really athletic. So. If you say Ausar di Detroit gimana, ini kembarannya should be able to do the same. Yang ceilingnya dianggap lebih tinggi tuh, Amen.
Amen kan? Offensively. Wah, oke. Tapi defensively ininya sama. By the way, shout out to Ausar. Gue gak mau ngomong terlalu panjang soal Pistons, but Ausar. I'm a bit pissed though. Because? Gue gak dapet dia sama sekali di fantasy. Gue lagi mau claim waiver tuh di minggu pertama. Siapa yang ngambil? Ya banyak orang. Di saat ini kita lagi lawan-lawanan ya di fantasy kita ya. Sir. Dan kayaknya cukup ketat ya. Yes, tapi I have a prediction I will win. Oke, kenapa tuh? Karena gue ada toolnya buat ngitung. Oh, jadi lu pakai tools. Oh, bisa-bisa aja lah ya. But we'll see ya. Itu kan sebuah kemungkinan, bukan kepastian ya. Yeah. Nanti yang kalah suruh kata si Topan suruh bikin joget TikTok. Alright, I didn't say yes. Jadi kalau misalnya itu you do you. Kita masih ngomongin yang baik-baik dulu ya. Yang jelek-jelek dikit-dikit aja. Tyrese Maxey. Ini gue harus minta maaf. The two Tyreses. Gini, kalau gue punya anak, gue pengen jago basket namanya Tyrese. Of course. Tyrese walaupun gak. So, lu bayangin kalau ada anak kecil Melayu kayak gue gitu ya. Ada pemain basket, gue lihat di channel Rocky Padilla. Ya, Chinese namanya LeBron. Ada. LeBron. Double E. LeBron. Yes. Jadi dia dua. Jadi kayak Bruce Lee digabung sama LeBron gitu. Yes sir, you got the be water my friend. Lo ngerti kenapa LeBron James sekarang itu nggak pro Hong Kong kan? lo ngerti kan? Nah, tapi Tyrese Maxey itu gaspol banget. Yes sir. Yeah. Philadelphia, I have to apologize kalau fan Philly. Ya kita bisa lihat sini Tyrese Maxey. Bentuknya nggak kayak orang jago. We sort of wrote Philly off. Ya, gue gak tahu kalau, but I think consensus was kayaknya tim ini bakal one step back. Tapi ternyata masalahnya memang sudah nggak ada, masalahnya LA Clippers. James Harden udah nggak ada. Tyrese Maxey is stepping up. I think at this moment ya, he's one of the best. Kalau kita ngomongin perubahan box plus minus satu musim ya, is in the top 10 of all time actually. God damn son. Dan biasanya itu terjadi buat pemain yang jelek jadi lumayan. Ini dari pemain yang lumayan jadi jago gitu. So he's making the leap. Dan ternyata sejauh ini omongan Joel Embiid bahwa don't write us off itu masih in play. Sejauh mana Philadelphia 76ers menurut lo? Sejauh dimana Kelly Oubre akan membawa mereka. Tapi kan lagi gak ada. Ya kan cuma 2 minggu. Oh 2 minggu? 2 minggu doang. Buat yang belum tahu Kelly Oubre itu kecelakaan mobil ya? Ditabrak mobil pak. Oh ditabrak mobil? Dia ngakui dia ditabrak mobil. Jadi dia lagi jalan shubidu ada mobil nabrak? Tabrak. Oh oke. Dia pulang udah pegang-pegang ini ya basically. Tunggu, dia masih bisa pulang abis ditabrak mobil? Iya. Sendiri atau ada temen ya? Gue gak tahu nih kronologi gimana ya. Katanya dia pulang, terus habis itu dibawa ke kantor polisi. Oke. Jadi ditolong sama polisi Philadelphia. Ada yang bilang dia sebenarnya di apa sih namanya di begal. Ada begal di Philadelphia? Iya mas, I mean like. Oh ya. Aneh gitu, begal Philadelphia lawan begal Medan siapa yang menang? Oke, but sejauh mana nih kota tim Philadelphia, kota penuh begal ini? Menurut gua fondasinya, again this is like they kan ada yang namanya floor racer, ceiling racer kan. Floor racer itu biasanya yang naikin, ball handlers, yang kayak di Jokic, the Embiid yang pegang bola sering. Ceiling racer ini pemain-pemain off ball yang bisa finish the plays if the teams get double kayak the Aaron Gordons, the MPJs, right? Ini udah floornya menurut gua lebih bagus dari tahun lalu. Karena I think the two-man game, you remember the two-man game between Embiid and Seth Curry? Berapa musim lalu kalau Seth maksud lo? Curry. Berapa musim lalu? I think 3-4 seasons ago. Nah itu tuh efisien banget. Now you have Maxey with a way better version than Seth Curry yang bisa attack on 3 levels, can penetrate, can play make. Dia punya I think 6-to-1 assist to turnover ratio juga. Rasio, jadi emang untuk tiap 6 assist hanya 1 turnover. Ya, kayaknya ada satu lagi Tyrese yang lebih jago dari itu tapi anyway. We'll talk about it. But menurut gua floornya udah tinggi nih, udah bagus, lebih stabil dari tahun lalu. Now the ceiling, right? Lu punya Tobias Harris, which can be also kind of counted as a floor juga to a certain degree. Sama Kelly Oubre. Kelly Oubre to start the season was amazing. Absolutely good. Oh yeah, first game gila. Nah sekarang tapi menurut gua they need to make at least another trade for a secondary ball handler atau someone to, karena mereka dapat Rocco, Marcus Morris sama Batum. Batum ini agak lucu. Dia bagus banget mainnya kalau main. Tapi sekarang tuh I think he was out 3 games for personal reasons. Katanya sih istrinya gak mau pindah ke Philadelphia dan dia mau ada di deket area LA. Oh jadi mau ini buy out gitu ya? Ya possibly. Atau they will maybe work a trade kayak Jay Crowder a couple seasons back dengan Phoenix Suns. But maksud gue adalah ya
it's something yang sekarang how would the ceiling raisers take them far aja sih. Menurut gue sih, gue nggak tahu nih jatuhnya ke floor raiser apa ceiling raiser, tapi yang naikin sebenarnya Nick Nurse sih. Bagaimana mereka main di offense itu lebih variatif, movementnya lebih ada, dan ini semua kan dengan asumsi bahwa Nick Nurse tuh bukan offensive savant ya, he's more of a defensive genius. Tapi menurut gue itu juga terbebaskan dengan Harden gak ada. Gitu loh. Ya the system nih udah gak ada nih ya. Kan susah lo mau nge-coach a system tapi pemainnya nih system nih, right? Dan satu hal yang gue suka, obviously Maxey sekarang membaik, masih muda, harusnya masih bisa lebih baik lagi. But he can speed it up. Itu sih yang menurut gue sangat ngebedain dia lightning in a bottle sama Harden, so they can play in more different ways. Dan menurut gue ketika kartu lo lebih banyak, lo lebih fleksibel, obviously that bodes you well. Tapi ya kayaknya mereka itu konsensusnya masih butuh satu piece lagi. But the good thing is satu pieces ini tuh bukan harus bintang gede gitu loh, tapi nyari apa yang lo bilang tadi, another ceiling raiser gitu untuk bikin langit-langit dari tim ini lebih tinggi. But mereka comment on the Nick Nurse. Gimana? Dia dianggap tidak kreatif offense karena menurut gue personel dia di Toronto yang pasti akhir-akhir ya 2-3 tahun terakhir setelah si Kawhi nggak ada. Setelah Kawhi it was really shit. Jadi kan kayak now dia tuh punya, menurut gue every coach has like good playbooks. Tapi kalau personalnya nggak bisa execute dari itu, why bother kan? You would tailor your playbook to what you have, and you would tailor what you have to your playbook. Ada balancing act-nya. Nah menurut gue Masai did not do a great job for Nick Nurse, tapi sekarang dia dengan punya senjata-senjata. Kalau kan dia punya Scotty Barnes, belum break out. Mungkin sebenarnya itu sih. Terkadang tuh yang paling susah ya kalau lo mencoba memulihkan offense team adalah kalau ada piece-piece yang at first glance tuh kayaknya redundant sebenarnya. Ya kayaknya terlalu sama nih gitu. Kan ada banyak banget tipe kayak gitu di Raptors. Maybe that was something. Mungkin itu yang lebih jadi masalahnya si Masai. Let's talk about the other Tyrese baby. Halliburton. Gue jasip ya baju Tyrese Halliburton. Atau bisa gak sih baju gue yang Sabonis tuh diganti aja jadi nggak bisa ya? Ini apa sih? Akagi nih jatuh mulu nih. Embiid. Iya rapuh dia ya, fragile gitu. Mungkin kalau di slam dunk dia lagi dijaga sama Kawata tuh, jatuh mulu. Tyrese Halliburton, Pacers are flying. Hai. Gue mau pertanyaan yang ini aja deh, yang apakah Tyrese Halliburton point guard terbaik di NBA? Posisi enggak? Posisi masih satu. Ada Steph Curry. Oh iya. Kalau point guard terbaik. Oh tunggu. Berarti pilihannya apa tuh kalau bukan posisi? If it's like the pure playmaker. Oh playmaker. Oh ya udah playmaker aja. Gue salah, bisa diedit di situ. Apakah Tyrese Halliburton tuh playmaker terbaik di NBA sana? Yes sir. Lebih jago dari Chris Paul nggak Sam? Yes. Dengan Chris Paul ini. And this is actually a debate di grup ya, menurut gue agak unik. I have a take di mana offensive peak-nya Halliburton itu akan lebih tinggi dari Chris Paul. Gue nggak akan kaget. Fail. Enggak. Pick kan proyeksi ya, jadi bisa aja salah. Cuma maksud gue kalau lihat toolsnya, height-nya, mungkin juga itu privilege. Ya, sama halnya kayak ada Gen Z yang tidak diuntungkan karena harga rumah sudah tinggi karena boomer gitu. Mungkin ini kebalik gitu karena dia lahir di generasi 3 angka, dia udah biasa. Kan rilisnya sebenarnya aneh Halliburton tuh. Agak kayak dilontarin, but masuk. And I think that's something yang dia punya dibandingin Chris Paul. I do think though, I will give this kalau buat Chris Paul ya. What up? Kayak dark arts-nya, ya apa namanya, will to win-nya, itunya tuh masih di usia yang sama tuh way better. No, Chris Paul was like MVP candidate. Iya, was good dari awal lah gitu. Cuman the defense is gonna be tapi Halliburton is decent lah. Walaupun walaupun nggak pesky gitu loh. Nah, makanya gue ngomong offensive peak karena overall peak I think CP3 will still be better than Tyrese. Interesting. I will say this though. Gue akhirnya ngerasain pemandangan yang unik bagi gue sebagai fans Indiana. Ngelihat first of all Indiana tuh punya botak. Punya point guard yang emang timnya dibentuk. Ini kan Mark Jackson dulu. The team was not built around Mark Jackson. And Mark Jackson mainnya slow as fuck. Post up, boom 8 dribble baru ngoper ke Reggie yang ngekat gitu. Kalau ini kan everything tuh mataharinya tuh adalah Tyrese. And they play so fast. Gitu. Dan ini sebenarnya untuk pertama kalinya nih
tim yang namanya based on mobil balap, Pacers, itu main seperti itu gitu loh. I think there are legit a playoff team. Playoff. Mungkin bisa bounce out in the first round. Here's what I think. Pacers ini tuh Kings musim lalu sebenarnya. I like that. Ironic walaupun Haliburton dari Kings ya. Right? I mean nggak ada big man yang main di dalam dan kayak Sabonis dan jadi distributornya ya. But the pace, the ball movement, number one in offense, bisa aja nanti turun ya, right? Dan biasanya yang main cepat offense tinggi belum tentu akan translate. But they are also peringkat 4 kalau nggak salah half court offense. Yes, rapi. Jadi bisa main cepat, bisa main lambat. Right. But one thing yang akan gue takutin cuma satu, it's the defense. Pasti for sure, jeblok. Tapi ini soal offense lawan defense ada pandangan menarik nih ya, dan ini belum terbukti. Sebenarnya gue nggak mau ngomongin Dallas. Walaupun lagi tinggi ya, I wanna save that for the next episode, Dallas and the Warriors gitu. Okay. Cuman Jason Kidd, pelatih Dallas, ditanya tuh soal offense lawan defense. Okay, what did he say? Dia bilang, it's okay, soal defense mungkin masalah, but we are comfortable letting our opponents playing in the 120s because our offense will bail us out. Gitu. Itu pandangan dia. Bold. Sejauh ini they're doing well, bisa aja turun. Tapi nggak tahu ya, kalau yang ngomong kan sebenarnya pelatih yang cukup identiknya tuh old school gitu loh. Bahkan Jason Kidd kan identiknya dengan defense sebenarnya. Iya. Right? Ketika bagi gue itu menunjukkan ada sebuah istilahnya mind shift aja sih. Ya defense is important, but makin kesini tuh nggak yang bener-bener this is the only way paling beginilah gitu. Mungkin karena tim-tim yang juara. But I think a playoff team. Apakah bisa sukses di playoff? Itu different story. And maybe that is dimana quote lo soal defense tuh factors in. They're entertaining tuh. Really fun. Number 1 league pass team lah. Zip. Yang paling penting tuh adalah Obi Toppin menerima bola. Itu Tyrese Haliburton tuh lebih kayak quarterback di American football team, just launching it downhill cepat mungkin. People say that Mahomes is like Curry. Sekarang menurut gue kalau lo balik lagi Haliburton tuh kayak Mahomes. Ya. Iya, dan Steph Curry kan bukan tipikal yang ngoper dia shoot cuman. Oke, kita udah ngomongin yang bagus-bagus. Let's just go quickly ngomongin yang jelek-jelek. LA Clippers punya Kawhi Leonard, keren yang cekaring. Paul George, Russell Westbrook, dan James Harden. They still got Terrence Mann though. Terrence Mann, Ivica Zubac, we can go on and on gitu. Yeah. Harden ini mungkin di saat podcast ini Amil udah 1-5 ya, udah menang sekali gitu. Menang sekali lawan Rockets ya. Cuman kenapa sih ini masalahnya Clippers ini? What's wrong with them? Kenapa kan harusnya lu punya 3 pemain yang top tier berkumpul. Awalnya 3-1. Lalu. And then 3-2. And then 3-3. Lalu 3-4, 3-5, 3-6. kalah terus. Nah ini. Apakah memang salah si jenggot di tengah ini? Ya agak sih. Emang dia ngapain? Dia datang aja. Datang langsung hancur semua. Ada yang harus dipikirkan lagi atau gimana? Again, kayak pemain yang lu mengintegrasikan pemain yang sangat-sangat ball heavy. Ball dominan, suka pegang bola. Gak bisa submisif dia. Oke. Itu kan untuk terlalu banyak top ya di satu tim. Kawhi itu ngomong kayak ini susah karena kita nggak bisa ngejalanin apa yang kita latihan waktu di apa namanya itu off season. And then in comes Harden, everything changes. Dan Harden belum bilang, gue kaget karena gue jarang banget nerima off ball shooting sebanyak ini. Terakhir gue nerima begini gue di OKC. Almost 10 years ago. So there's an adjustment period. There will be an adjustment period. Pertanyaannya, apakah apakah rekor mereka ketika adjustment period ini selesai masih bisa salvageable? Right? Yang kedua, will Kawhi check out before that? Kawhi check out. And kayak mentally udah kayak fuck this, gue udah gak bisa gini. Well, if he does that, maka semua orang yang nyerang dia dan bilang that he is the apa istilahnya? The GOAT? Bukan GOAT. Si Stephen A. Smith kan bilang he is the lousiest, the worst star, bla bla bla. Itu akan semakin terbukti. Iya dong, because he is quitting. It's like the biggest quitter kalau kata orang ke tim ini, and then bikin orang yang tadi mental juara jadi quit. Gila negatif banget gitu. Kacau. In was Harden. I think it's kayak the management failed him aja gitu loh. Menurut gue sih ya, failed Kawhi
kalau kayak gitu. Well, that means we are really believing dalam cedera dia ya. Yeah. Bahwa emang ini ketika di game 2 udah gue udah cedera tuh udah gitu ya. Udah nggak bisa lagi ya. I mean tadi sempat kesebut kata redundant. It's very tricky because masalahnya Clippers ini kalau bahkan ketika ada walaupun Kawhi sama PG ini bagus cuman di musim pertama aja dua-duanya main sehat di playoff ya. Yeah. Dan itu juga di bubble. Di bubble kan ya. Kata Lou Williams, wah udah gak penting nih. Maksudnya mungkin buat sebagian tim ada distracting, but enggak lah itu enggak bisa jadi alasan. But their problem has always been movement di offense. Ganti-gantian ya. Sebenarnya Paul George sama Kawhi itu pembagiannya tuh enak. Yeah. They know they are smart players, but how does the math work ketika ada James Harden? And when they need to move the ball lebih cepat, apakah mereka kelamaan sampai masuk ke actionnya gitu kan? Nanti Harden dribble 5-6. Emang terkadang tuh ada pemain-pemain yang harusnya tuh wow, kayaknya they can figure it out. Yeah. But kelamaan nggak figuring it out. Itu yang jadi masalah. Ini menurut gue menarik. Baik ketika eksekusi di lapangan sebenarnya. Ini menurut gue menarik karena let's say ya, kalau lu tuker posisi James Harden sama Chris Paul. Nah, sekarang. Would it still be the same problem for the Clippers? Gua nggak tahu juga. I wouldn't say no. I wouldn't say so. So you would still say that Chris Paul justru akan dia lebih adaptable. I think James. I see. Ketika James ngomong I am the system, he has a point. Dia tuh udah terlalu mainnya udah terlalu James Harden. I will say this, to your point kenapa gue bisa beli stok itu ya. Because Chris Paul udah berkali-kali masuk ke situasi di mana dia dibilang bakal redundant. Dan kenyataannya dia yang adapt gitu. Ya, mungkin sebenarnya itu yang harus lebih diingat soal Chris Paul. Bukan dia point guard atau apa, tapi dia super duper adaptable. Mungkin itu sebenarnya ya. But yeah, I mean it feels like fit yang kecuali ini ketiga orang ini harus kong kali kong. They need to watch a lot of film. Who's three? Kawhi, Paul George. Russell Westbrook kan. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal redundant, paling redundant sama Russell. Apa tiba-tiba Russell lu suruh main lebih keluar gitu. Terus apa dia nerima bola terus apa? Ya di Houston berdua aja mungkin dia bisa cutting gitu. Dan memang nggak tahu ya mungkin Paul George bagus sih, tapi mungkin emang dia itu adjustment yang akan mengurangi bagusnya dia gitu. I'm gonna say this though. Di berapa 5 game yang Harden udah main. Ketika mereka berempat main net ratingnya -10. So they got outscored 10 poin dari lawan. Ketika siapa yang di take out itu jadi plus? Harden, only Harden. Jadi lebih baik dia gak ada gitu kan. Lu tarik Westbrook keluar, itu bertiga main Harden, Kawhi, Paul, George -37. Ya, tapi nih gua akan kasih satu alasan buat Harden ya. Satu nih gua kasih nih. Alasan yang dia bilang sendiri, gua belum melakuin pramusim. Yeah, that's his fault. Iya, but if you can use that sebagai sebuah alasan kenapa sebuah tim tuh belum ngeklik, maka menurut gua terlepas dari itu adalah perbuatannya dia sendiri. The same logic applies. Tuh. Kalau untuk to smooth the adjustments. Tapi gini gitu deh. Loh. Kayak kalau dia bilang gua belum pramusim, dia tuh bisa aja lu pramusim. Kalau lu nggak mau sama sistem pramusim, oke pramusim sendiri. Train by yourself like with conditioning. But to adjust to a team kan lo it doesn't work. I mean like itu emang gak bisa. Oh ya udah conditioning ya fair. But the problem is, kontraknya Paul George sama Kawhi Leonard itu player option tahun depan. Kalau ini nggak jelas. Ya Paul George balik ke Indiana kan? Yes, gonna do it LeBron, gonna be a champion. Indiana, this is for you. Nah, just kidding. Would you take him back? Yeah, for sure. Ya, pastilah. Iyalah jadi wing. It's gonna be awesome. Wah, PG sama Haliburton. Silent trade with Mathurin. God damn. I would consider that. Yeah. But anyways, what was I saying? Yeah. Kontraknya habis nih. Yeah. Menurut gua, satu sisi positifnya. Ini shout out to Tovan juga, he enlightened me on this. Yeah. The only way Steve Ballmer consider trading for Harden adalah kalau misalnya ini berdua tiba-tiba pull George sama Leonard kontinuitas nggak mau lanjut tahun depan dan dia nggak ada Harden, dia akan ngebuka stadion baru nggak ada superstar. Harden is the plan B-nya lah. Kalau nih dua pull out of their player sama option. Satu hal lagi, cedera. Kawhi, PG dalam 4-5 musim terakhir
sesering apa main berdua, lebih sering cedera gitu. So you cannot bank again that. Jadi mungkin ya James Harden adalah kontinuitas plus dia memang dari daerah Los Angeles sekitarnya. He's from California. Jadi menurut gue, dan kalau dia pindah lagi, narasi kalau dia quitter kan akan semakin parah ya. Beijing Ducks. Nah, jadi mungkin itulah apa namanya contingency plan. Nah, ini satu topik cepat aja, topik kesayangan. I gotta say Milwaukee Bucks ini belum oke ya. Yes, sir. But I don't really think the problem is Drew nggak ada sebenarnya. What's the problem? The problem is pelatihnya kalau buat gue. Yeah, true. Pelatihnya nih Adrian Griffin. Pertama-tama it looks like a bad adjust. Nih kita bisa lihat nih matanya kenapa bukan Griffin tuh. Lapar sih dia. He's like Grimace, you know. Iya Grimace yang McDonald. Ya ungu. Ya di mana nih? Ini McNuggets TV form nih di mana? Gini loh, it's one thing kalau defense-nya menurun. We all know that. Yeah. Cuman kan ternyata separah itu ya. Yang kita, yang bahkan lo pun bilang akan gila kan adalah pick and roll Giannis sama Dame kan. Yeah, it was crazy. Nah, udah sering kejadian belum? Udah. Sering nggak kejadiannya di offense? This is waktu main bareng, I think nggak jarang diutilisasi. Iya, itu yang bagi gue tuh agak aneh gitu ya. Satu, hal yang digadang-gadang sebagai senjatanya belum terjadi. Kedua, ya suicidal adalah lu mau main defense kayak apa sih? Gitu loh. Iya kali Brook Lopez lu suruh naik gitu, semuanya. Nggak ngerti sih. Maksudnya, nih lu ngomong soal overcorrection. Gue tidak yakin trading Drew itu adalah overcorrection. But ngeganti skema defense itu sebegitunya, that's called an overcorrection. Sampai diminta sama pemain-pemain kan kayak, coach, let's just play drop. Nah, kalau misalnya Speaks a lot about Adrian Griffin's inability. Kalau ini kan udah ada Terry Stotts cabut nih, rumornya karena sempat diteriakin sama Adrian Griffin, lu kelamaan nih di huddle. Kalau emang di sebuah tim yang jendelanya win now, pelatihnya kayak gini, mungkin ini prematur, but I think dia udah he should be under fire. Ini the only caveat adalah ada beberapa pertandingan ya di mana Dame tuh nggak main sama Giannis ya karena cedera dan lain sebagainya. Kedua yang gue pengen lihat how do they play, they haven't ketemu tim West. Middleton juga. Ya Middleton juga ya. Sama ini sih lawan tim-tim di barat kali kan masih belum. They haven't met the Boston Celtics. Dan itu akan jadi matchup yang digadang-gadang. That being said, with all of the panic being drums ya. Will I say the word or not? Baru 10 pertandingan ya. Jadi maksudnya untuk sebuah tim yang kita lihat secara proses nih angka-angkanya concerning, secara hasil kolom W-nya tuh ya mungkin karena awal musim juga. But like considering all the facts, lumayan kan rekor mereka? Iya lumayan gitu loh. Kayak lu berhasil, mungkin kenapa yang ditunjuk pelatih sebagai masalah karena it feels like they are playing within themselves. Iya, besok kan Hornets lagi. Ya Miles Bridges balik. Waduh, udahlah. Not a good effort for the NBA. Gitu. Itu aja buat box out kali ini. Akan ada banyak topik lainnya, kita jatuhin aja. Jatuh. Seperti biasa kalau misalnya ada pertanyaan, kritik, komen dan lain sebagainya langsung komen aja. Jangan lupa juga buat like and subscribe di channel Box to Box ID. This is Box Out. We are back, but now we're out.